Halo guys, jadi hari ini kita akan masuk part 2 tutorial Map Accounting versi 18 di mana kita akan membahas entry transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas kecil, dan faktur. Lalu yang kedua, kita akan menampilkan laporan keuangan. Di sini ada 9 transaksi yang dibahas, di mana setiap dari anggota kami akan membahas 3 transaksi. Selamat menonton! Oke, jadi yang pertama kita akan memasukkan bukti transaksi faktur seperti jurnal yang ada di atas. Yang pertama kita ke sales, kita ke enter sales, lalu customernya masukin sesuai dengan yang ada di bukti transaksi, yaitu Nyonya Rinda. Lalu karena di sini terminnya N/30, kita ganti dulu termsnya. Payment is due-nya kita ganti jadi in a given of days, terus balance due days-nya kita ganti jadi 30. Terus oke. Lalu nomor invoice-nya jangan lupa diganti jadi sesuai dengan keterangan yang ada di bukti transaksi. Date-nya jadi 6 Desember 2020. Lalu untuk deskripsinya kita pakai pendapatan jasa rias pengantin. Lalu untuk account-nya kita pakai yang pendapatan jasa dengan kode akun 4/1100. Lalu use account, amount-nya kita sesuaikan dengan bukti transaksi, yaitu 8 juta. Lalu karena ini kredit, jadi pay today-nya kita kosongin. Lalu payment method-nya cash. Karena ini bukan perusahaan dagang, jadi flag-nya kita kosongin. Lalu kita tulis record. Ini kita cancel aja. Oke, ini sudah ke record semua ya. Lalu yang kedua kita akan memasuki transaksi bukti pengeluaran kas dengan keterangan pembayaran gaji karyawan bulan Oktober 2020. Oke, jadi pertama kita ke banking, lalu spend money, lalu pay from account-nya kita ganti jadi kas di bank atau cash in bank, this account. Lalu di pay-nya ini kita tulis karyawan. Lalu cek no-nya kita ganti jadi sesuai dengan keterangan yang ada di bukti transaksi. Lalu date-nya juga kita ganti jadi 1 Desember 2020. Oke, memo-nya jangan lupa diisi dengan pembayaran gaji karyawan. Bulan November 2020. Account-nya kita pakai account beban upah dan gaji 6/1700 use account. Lalu amount-nya kita samain sama yang di bukti transaksi, itu 7.500. Lalu amount-nya diklik aja, nanti dia langsung otomatis muncul. Lalu kita klik lagi yang 3,5 juta. Jadi di sini pastikan out of balance-nya harus 0. Lalu untuk melihat bagaimana jurnalnya, kita CTRL R, lalu seperti ini jurnalnya. Lalu klik OK. Lalu kita klik record. Oke, lanjut yang ketiga, kita akan memasukkan bukti penerimaan kas dengan keterangan pembayaran atas faktur F11/12. Oke, di sini kita ke sales, lalu kita ke receive payment. Nah, di receive payment ini deposit to account-nya kita ganti jadi cash in bank atau cash di bank, use account. Terus di sini customer-nya, karena di transaksi itu Nyonya Ria, maka customer-nya kita isi dengan Nyonya Ria. Terus ID ininya jangan lupa diganti jadi BKM 12/1. Lalu untuk tanggalnya jangan lupa diganti jadi tanggal 3
Desember 2020. Lalu untuk payment methodnya kita ganti jadi cash method. Lalu di sini amount apply-nya kita ganti jadi 2 juta. Kita isi jadi 2 juta. Lalu amount receive-nya kita klik aja nanti 2 juta. Lalu total receive-nya kita klik, nanti dia akan otomatis 2 juta. Terus out of balance-nya Rp 0. Lalu kita cetak LR. Lalu akan seperti ini. Lalu pencet OK, terus kita record. Oke, mungkin segitu dulu tutorial dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai, nah jadi kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu penjualan tunai atau pemasukan ya, bukti kas masuk dengan keterangan pendapatan usaha salon di tanggal 13 Desember 2020 dengan nomor PO 122, terminnya itu COD, jumlahnya 6 juta. Nah, langsung saja kita sudah ada di kolom sales, lalu klik enter sales. Kita klik customer. Nah, teman-teman yang belum membuat penjualan tunai ini tinggal langsung klik new aja, lalu klik nama di sini ya. Jadi bisa langsung dibuat aja akun terbaru untuk penjualan tunai. Use customer. Termsnya sudah COD, invoice tidak perlu diganti, tanggalnya sudah benar 13 Desember, nomor PO-nya tadi PO 122. Selanjutnya untuk description-nya ini pendapatan jasa salon. Untuk account menggunakan account pendapatan jasa 41100. Use account. Nah, tadi 6 juta nih, kita tulis aja 6 juta. Tidak perlu kita isi, job kita, teksnya juga non teks ya, tidak menggunakan teks. Lalu untuk karena dia membayarnya hari ini atau langsung tunai, jadi pay today-nya ini diisi 6 juta. Enter. Nah, balance due-nya ini akan 0 ya, akan 0. Nah, kalau sudah 0 seperti ini, jurnal memonya bisa diganti jadi pendapatan jasa, tapi ini kita samakan saja, disesuaikan saja. Lalu kita klik CTRL-R, akan seperti ini ya, transition in sales-nya. Lalu kita bisa klik record. Ini kita ignore aja, jadi tidak perlu dipedulikan. Nah, sudah. Kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk lagi ke voucher kas kecil. Di sini ada nomornya, nomor V121 dengan tanggal 2 Desember 2020 dibayarkan kepada percetakan Olimpia dengan jumlah 750.000 dengan keterangan pembuatan brosur pembuatan iklan. Oke. Nah, caranya itu sama ya. Langsung aja ke banking, lalu spend money. Diganti dulu, jangan lupa di cash in bank karena ada balance-nya. Oke. Setelah diganti cash in bank, udah ada balance-nya. Untuk card-nya itu tidak perlu diisi karena di sini kita bayarnya itu ke percetakan Olimpia. Terus aja percetakan Olimpia dengan nomor ceknya itu V121 strip 1 di tanggal 2 Desember 2020.
Lalu memonya ini ikutin dari sini ya, keterangan pembuatan brosur, pembuatan iklan. Untuk akunnya, itu kita menggunakan beban iklan. Ya, use account. Amountnya tadi 750. Makanya kita klik. Oke, langsung balance. Harus balance ya teman-teman. Pastikan untuk balance. Sebelum di record, pastikan dulu jurnal nanti sama seperti ini. Pastikan sama dulu ya, seperti ini di recap transaction. Lalu bisa klik record. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penjualan kredit lagi. Caranya itu sama ya, kita ke bagian sales, enter sales. Untuk customernya itu SMK Kecantikan, use customer. Invoice tidak perlu diganti. Termsnya itu tadi N/30. N berarti ini in given of days, lalu balance-nya itu 30. Klik OK. Lalu untuk tanggalnya itu tanggal 18 Desember. Customernya itu PO 123. 123. Ini kita lanjut ya. Tab screen itu perincian sebagai berikut, gitu aja. Lalu untuk account sama ya, pendapatan jasa sebesar 4.500.000. Lalu tidak ada freight. Nah, nanti itu untuk transaksi jurnal itu harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini, kalian pasti ada yang salah. Nah, kalau seperti itu berarti benar, lalu kita baru klik record. Ini ignore all aja. Akan dilanjutkan dengan teman saya untuk 3 transaksi terakhir sebelum kita lanjut ke laporan keuangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bukti penerimaan kas. Di sini pastikan kalian sudah membuka pada bagian sales, lalu klik yang receivable payments. Nah, yang di deposit to account ini diganti menjadi kas di bank. Lalu klik use account. Lalu di sini ada customer, pilih yang Nyonya Rinda sesuai soal. Nah, di sini Nyonya Rinda membayar hutang sebesar 3.800.000. Nah, lalu payment methodnya itu pilih cash. Lalu setelah itu klik amount received. Nah, di sini masuk 3.800.000 dan klik enter. Lalu akan muncul out of balance-nya itu 0, harus 0 ya teman-teman. Nah, lalu klik CTRL R. Nah,
setelah kalian mengklik CTR setelah kalian mengklik CTRLR, itu akan muncul jurnal seperti ini. Lalu diklik OK. Lalu setelah itu kalian record. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai voucher kas kecil. Pertama-tama, teman-teman pastikan sudah berada pada banking, lalu klik spend money, lalu yang pay from account itu diganti menjadi kas di bank. Lalu klik use account. Selanjutnya pay ini diisi menjadi drive, dan memo ini diisi menjadi keperluan pribadi. Nah, yang ini itu nomor sesuai dengan yang ada di faktur V12 strip 4. Tanggalnya itu sesuaikan yang ada di soal 17 Desember 2020. Lalu yang account ini cari drive. Setelah itu teman-teman pilih drive, lalu klik use account. Nah, di amount ini isi 1 juta. Lalu klik amount yang ada di atas. Lalu muncul nominal yang sama, yaitu 1 juta. Setelah itu klik amount yang ada pada tabel dan pastikan out of balance-nya itu 0. Setelah itu kalian klik CTRL-R. Nah, jurnalnya harus seperti ini dulu, lalu kalian bisa klik record. Selanjutnya, untuk melihat laporan keuangan, teman-teman harus klik reports yang bagian atas, lalu klik index to reports, lalu klik account, lalu kita cari profit and loss yang akrual. Klik yang profit and loss akrual ini, lalu klik display. Nah, di sini sudah muncul laporan keuangan laba rugi yang sudah teman-teman buat tadi. Di sini tanggalnya sudah benar, lalu bisa laporan keuangannya bisa di print dan di save di device kalian. Sudah video tutorial Mayap Accounting dari kami. Semoga semua teman-teman terbantu. Sekian dan terima kasih.